pertanyaan dari pihak Kristen. Silakan Bang Juma atau Bang Wafa duluan. Silakan. Wafi, bukan Wafa. Oh, Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Silakan. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, pewahyuannya ya, kan tadi sudah kita jelaskan gitu, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Terkait dengan apa yang Anda uraikan di dalam surah Al-Qasas itu diterangkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba aw yursila rasulah. Jadi ada 3 hal yang digunakan oleh Allah di dalam pewahyuan. Yang pertama, perantaraan wahyu. Yang kedua, di balik tabir. Yang ketiga, mengutus malaikat. Nah, yang Anda uraikan tadi dalam Al-Qasas, falamma ataha nudiya min syati. Ketika kemudian Musa sampai kepada api itu, dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Nah, kemudian di sana Tuhan terdengar suaranya, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Inni anallah Rabbul alamin. Bukan berarti Allah datang ke sana, bukan berarti wujud Allah itu datang kepada pohon atau api atau apapun yang Anda narasikan tadi, melainkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan dirinya melalui perantaraan, tapi bukan melalui malaikat Jibril, melalui perantaraan. Allah sendiri yang datang melalui perantaraan. Itu yang disebut dalam surah Asy-Syu'ara tadi yang saya jelaskan kepada saudara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya. Jadi Allah itu tidak datang dalam arti kata beliau langsung yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi Allah yang langsung bercakap. Tidak seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengutus malaikat sehingga yang bercakap kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah malaikat Jibril. Kalau ini adalah Allah langsung yang bercakap, tetapi melalui perantaraan tabir. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau saya dari pasar, bukan berarti saya adalah pasar, atau saya sembunyi di pasar, bukan begitu adanya. Ya, saya kira begitu, Dinda Wafi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bro Herdi tadi membawakan beberapa ayat ya, yang ketika Al-Quran itu dirubah, itu bagaimana penjagaannya loh? Itu validasinya dari Allah, Bro Herdi, gitu loh. Validasinya ya, pengesahannya langsung dari Allah. Sedangkan surat-surat Paulus, Lukas, Yohanes, Matius, wa ala alihi washabihim ajmain, ada nggak pengesahannya dari Yesus? Gak ada, bro. Paulus pernah nggak duduk-duduk sama Yesus mengesahkan surat-suratnya? Gak ada, bro. Gitu loh. Kalau pengubahan ayat atau kita sebut dengan teori nasikh wa mansukh, itu ada validasinya dari Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 106 contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini kekuasaan Allah, validasinya dari Allah gitu loh. Surat-surat Paulus itu ada nggak pengesahannya dari Yesus? Nggak ada, bro, gitu. Kemudian Mas Tot Suka bilang tadi bingung katanya, karena ada firman dari arah pohon. Nah, masalah firman dari arah pohon aja kamu bingung gitu, bro. Apalagi kamu membaca Kejadian 8 nomor ke-21. Di sana dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, dar, selamat datang di kebenaran. Kalau mendengarkan firman dari balik pohon aja kamu bingung, apalagi membaca Kejadian 8 nomor 21. Tuhan berfirman dalam hatinya.
yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan, maksud dari penjagaan Allah dari terhadap Al-Quran, bahwa Allah akan menjaga Al-Quran itu min aidi syayatin, dari tangan-tangan setan, baik pengurangan, penambahan, pergantian hukum-hukumnya dan makna-maknanya. Begitu. Nah, sistem pewahyuan firman dalam hati Tuhan itu seperti apa? Ayo, saya tanya. Sistem pewahyuan firman dalam hati Tuhan itu bagaimana? Bagaimana penulis tahu isi hati Tuhan gitu loh. Kan tambah bingung nantinya, bro. Sedangkan Lukas, apakah benar Lukas itu adalah tulisan Lukas? Apa buktinya, bro? Kan hanya persaksian orang, bro, gitu loh. Persaksian orang yang orangnya secara kredibilitas belum diketahui. Kalau di dalam Islam, ketika ada orang mengabarkan sesuatu, sejak dulu zaman para sahabat akan mengatakan sammulana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa saja yang menyampaikan hal itu kepada kamu. Sehingga ketika kabar itu sudah sampai kepada kita, maka ayat Al-Quran juga berbicara, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada sebuah kabar yang datang kepadamu, maka tabayyun dulu, didetailkan dulu, dicari buktinya benar atau tidak. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan, bro. Sehingga ketika di Matius sudah jelas-jelas dikatakan iblis bisa mengambil firman, padahal firmannya baru bertaburan kepada mereka, berarti tidak ada penjagaan dalam kitab suci Anda. Tidak seperti Al-Quran yang sudah mendapatkan label penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan terjaga dari tangan-tangan setan, baik dari pertambahan, pengurangan, ataupun pergantian hukum-hukumnya dari setan. Allah menjaga hal itu, bro. Sedangkan di dalam Bible contohnya, bro, mana ada penjagaannya? Bahkan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu hal biasa dalam kitab suci Anda. Antara Lukas, Matius, atau Tawarikh dengan Samuel bertentangan itu sudah hal biasa. Kenapa? Karena tidak ada penjagaan khusus. Padahal Tuhan sampai turun ke bumi itu, bro. Rela-rela Tuhan turun ke bumi, ternyata sampai detik ini tidak terjaga gitu loh. Perbedaannya semakin banyak. Apalagi original teksnya. Kalau kita membahas apakah ada perbedaan antar original teks, ada, bro, banyak, bro. Begitu. Sekian dari saya.